warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Septian. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman cara menginstal Windows 10 di aplikasi VirtualBox. Yang kita butuhkan adalah aplikasi VirtualBox seperti ini. Jika teman-teman belum punya, silahkan teman-teman download dulu. Lalu yang kita butuhkan juga file ISO Windows 10. Ini adalah file ISO Windows 10 ya teman-teman. Yang dimana file ISO saya ini 32 bit bukan 64 bit. Jadi jika teman-teman punya yang 64 bit juga tidak apa-apa, itu nanti proses downloadnya itu sama. Lalu saya sarankan tidak connect ke internet ya. Saya tidak connect ke internet. Nah, langkah yang pertama kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Lalu kita klik new. Kita akan membuat mesin di sini, mesin untuk penginstalannya. Kita buat Windows 10. Nah, ini adalah lokasi di mana mesin yang kita buat ini. Lalu ini adalah tipe-tipe untuk penginstalan sistem operasinya, karena kita akan menginstal Windows, jadi kita pilih Microsoft Windows. Nah, berhubung saya mempunyai file ISO yang 32, jadi saya akan memilih yang 32 bit. Jika teman-teman punya yang 64 bit, silakan teman-teman pilih yang 64 bit. Dan jika teman-teman mempunyai file ISO 64 bit dan hanya di sini hanya muncul Windows 10 32 bit, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi saya pilih yang 32 bit berhubung file ISO saya 32 bit. Lalu next. Memory size-nya saya sarankan 2024 yaitu 2 GB 24 ya. Jadi saya sarankan segini. Lalu next. Nah, di sini kita disuruh kita punya hard disk atau tidak. Jadi saya akan memilih yang nomor 2, create a virtual hard disk now. Jadi akan membuat hard disk sekarang ya. Hard disk virtual maksudnya. Lalu kita buat. Nah, di sini kita pilih VDI. Itu tipe untuk hard disk ya, teman-teman. Lalu next. Lalu di sini storage-nya kita pilih dynamic allocate, bukan fixed size. Kita pilih yang dynamic ya. Lalu next. Nah, ini adalah memori untuk kita membuat partisinya. Untuk kita membuat partisinya. Lalu kita pilih ini. Saya akan membuat partisinya 40 GB. Kemudian cukup ya teman-teman. Lalu create. Nah, ini adalah mesin yang kita buat tadi. Dan ini keterangan-keterangan yang kita buat tadi juga, seperti kita buat nama Windows 10, Windows 10. Ini file ISO-nya Windows 10 32 bit gitu. Sistem operasinya teman-teman ya. Nah, lalu kita start saja. Sebentar. Nah, aplikasi VirtualBox ini juga hanya bersifat virtual ya teman-teman. Tidak sama dengan, bukan tidak sama, sebenarnya sama dengan aslinya. Cuman ini hanya bersifat virtual gitu. Ini kan dia meminta file ISO yang kita punya tadi. Jadi kita beri dia file ISO. Kita klik ini, lalu add. Nah, lalu kita cari file ISO kita. Saya kan di file ini ya. Ini file ISO kita tadi. File ISO saya Windows 10. Lalu saya open. Lalu kita pilih choose. Lalu start. Ya akan memproses seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan awal untuk menginstal Windows-nya.
Jadi bahasa untuk penginstalannya itu default saja, English saja. Lalu untuk waktunya kita pilih Indonesia. Kalian bisa cari Indonesia di sini atau bisa juga kalian ketik Indonesia. Lalu keyboardnya US saja. Lalu next. Lalu kita klik install. Sebenarnya penginstalan Windows ini sedikit-sedikit sama saja, mau itu Windows 10 atau Windows 7, tapi yang berbeda itu adalah tampilannya. Ini adalah tampilan untuk aktivasi key. Jika teman-teman mempunyai kode aktivasi, teman-teman bisa masukkan di sini. Dan kebetulan saya tidak punya aktivasinya, jadi pilih I don't have upload key. Ini adalah tipe untuk operasi sistemnya. Saya akan memilih Windows 10 Pro. Ini untuk lisensi ini software Windows-nya. Kita pilih accept saja. I accept the license terms. Lalu next. Nah, ini kita pilih custom untuk membuat partisi manual ya, untuk kita mengatur partisinya. Kalau kita memilih upgrade itu untuk menginstal Windows yang partisinya sudah ditetapkan oleh mereka. Jadi saya memilih custom. Saya silahkan pilih custom. Lalu di sini kan tadi kita membuat memori partisinya itu 40 GB. Jadi ini kita akan bagi dua untuk partisi C dan D. Jadi kita pilih new, kita pilih new. Lalu di partisi C saya akan membuat 25 GB. 26 saja. 26 GB untuk partisi C. Oke. Ini adalah partisi C yang kita buat tadi, dan ini adalah sisa dari 40 GB tadi. Oke. Untuk partisi D kita new dan update saja langsung, tidak usah diubah-ubah. Itu kita pilih yang partisi 2. Kenapa partisi 2? Karena total size di partisi C itu lebih besar dominan daripada ke partisi C, karena operasi sistemnya ada di partisi C. Jadi nanti setelah diinstal file ISO Windows-nya itu akan bertambah ukurannya, bisa 20 GB dan bisa lebih besar lagi. Makanya kita buat partisi C lebih besar totalnya daripada partisi D. Jadi kita klik di partisi C, jangan lupa ingat kita klik di partisi C, lalu kita next. Nah, ini adalah proses penginstalannya. Ini akan memakan kurun waktu sekitar 20-30 menitan jika komputernya cepat ya. Tergantung device juga sebenarnya. Jadi kita akan menunggunya. Ini akan lama, jadi saya mungkin akan percepat atau mungkin akan saya skip. Nah, instalannya sudah selesai, jadi akan muncul tabel seperti ini. Kalian bisa menunggu sampai ini atau langsung di restart mau saja, bisa juga. Dia akan nge-restart. Kita tunggu saja guys, jangan diklik, ditunggu saja. Jadi ini lagi proses ya teman-teman. Sabar. File
ISO-nya itu bisa tidak hanya di VirtualBox saja, bisa kita aplikasi langsung ke Windows, ke laptop teman-teman yang ingin diinstal ulang. Itu Windows 7, Windows 8 bisa juga. Nah, ini adalah tampilan setelah selesai download. Ini dia lagi proses ya, teman-teman. Nah, jika download kalian sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk memilih Nah, untuk keyboard ini kita pilih US saja. Untuk keyboard kita pilih US. Nah, ini untuk keyboard eksternal kita pilih skip, jangan pilih add layer sekali. Kita memakai keyboard bawaan, kita pilih skip. Kita tunggu. Nah, ini kita tidak memiliki internet katanya, jadi kita I don't have internet saja. I don't have internet. Tunggu saja. Jika sudah seperti ini, kita pilih connected now saja. Kita tunggu. Nah, ini tampilan untuk mengisi nama untuk identitas username-nya. Jadi isi saja nama kalian. Next. Passwordnya ini opsional ya teman-teman, mau diisi atau tidak. Jadi saya memilih untuk kosongkan saja. Pilih next. Nah, di sini kita memilih untuk setting-settingnya. Lokasi, diagnosis data, dan segala macam. Saya memilih untuk off-kan saja ya semua, teman-teman. Masuk. Nah, jadi instalan kita sudah selesai teman-teman. Akan muncul tulisan-tulisan seperti ini. Kita biarin saja. Nah, jadi instalan kita sudah berhasil. Seperti yang teman-teman lihat, sini berfungsi.
coba kita buka file manajernya, file explorer maksudnya. Lalu this PC, kita format dulu. Ini itu harus di format ya teman-teman. Start. Oke. Nah, ini partisi yang kita set, yang kita custom tadi 25 dan 15 GB. Jadi berhasil ya teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.